Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menjemput berbagai macam ketaatan, dan di antara ketaatan yang paling agung adalah talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibni Abdillah, dan begitu pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha berjalan di atas petunjuk yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam gariskan. Dan semoga kita dapat menjadi umatnya yang berjalan di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada jilid yang kedua, dan kita masih berada di pelajaran yang ke-23. Kita masih melanjutkan pembelajaran 23 ini. Kita melanjutkan pembelajaran di waktu yang lebih khusus pada awal-awal bulan Ramadan ini. Kita berusaha ambil pelajaran meskipun mungkin tidak sebagaimana waktunya seperti biasa. Kita tambah sedikit demi sedikit. Dan di pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai ke latihan yang ke-8 di pelajaran 23. Sekarang kita coba berlanjut ke latihan 9 di pelajaran 23 ini. Dan latihan ini ada kaitannya dengan alfazul uqud yang sempat kita singgung juga di pertemuan yang lalu. Alfazul uqud ini adalah ibarat untuk angka-angka kelipatan 10, ya, atau bisa kita katakan angka-angka puluhan, 20, 30, 40 sampai 90. Yang mana kita telah jelaskan di pertemuan yang lalu, alfazul uqud, angka puluhan ini dari sisi i'rabnya dia mengikuti tanda-tanda i'rab pada jama' mudzakkar salim, yaitu dirofa'kan dengan tanda rofa' berupa huruf waw, kemudian dinasabkan atau dijarkan dengan tanda nasab dan jar berupa huruf ya. Kita masukkan alfazul uqud ke dalam mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, dia adalah sesuatu yang ya kita susulkan mirip dengan jamak mudzakkar salim. Walaupun dia bukanlah jamak mudzakkar salim karena ada ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi olehnya. Ya, seperti misalkan
Alfadzul uqud ini seandainya kita hilangkan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya, maka dia tidak menjadi mufrad, dia tidak menjadi tunggal sebagaimana pada jamak mudzakkar salim. Akan tetapi alfadzul uqud ini sekali lagi kita mengatakan dia mengikuti tanda-tanda i'rab pada jamak mudzakkar salim. Karena itu dia termasuk kepada mulhaq bi jama'il mudzakkar salim, yang disusulkan kepada jamak mudzakkar salim. Baik, kita coba lihat di sini latihan yang ke-9. Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini. Thumma ktubhu ma'a kitabatil a'dadil waridah fihi bil huruf. Kemudian tulislah dengan menuliskan angka-angka yang muncul padanya dengan huruf. Ya, di sana kita tinggal diminta baca saja untuk saat ini. Ya, yang punya bukunya bisa sekalian dituliskan di bukunya masing-masing. Ya, kita di sini coba membaca saja sesuai dengan apa yang telah kita ambil dari angka-angka puluhan ini di pertemuan yang lalu. Baik, kita coba langsung saja berikan kesempatan kepada peserta untuk coba menjawab latihan 9. Iqbal. Baik. Untuk peserta yang pertama, kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Terlebih dahulu ada Abah Salman. Ahlan wa sahlan, Abah Salman. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abah Salman, kita sekarang berada di latihan 9, dimulai dari nomor yang pertama di sana. Coba dibaca dan coba diartikan juga. Tafadhol. Nah, Indi khamsuna riyalan. Aku memiliki 50 real. Tayyib, ahsan. Indi khamsuna riyalan. Indi khamsuna riyalan. Saya memiliki 50 rial. Ya, di sana khamsuna kita katakan dia berada dalam keadaan rafa' dia. Ya, di sana dia mubtada yang diakhirkan dalam keadaan rafa'. Karena itu tanda rafa'nya dengan waw. Kita baca khamsuna. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Abah Salman. Nah, asani ra'aitu khamsina qaliban fil qa'ati. Aku melihat 50 pelajar di aula. Tayyib, ahsan. Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Saya melihat 50 siswa atau pelajar di aula, ya. Di sana khamsina, kenapa dia kira-kira berakhiran ya dan nun, Abah Salman? Karena dia posisinya mansub, Ustaz. Tayyib, dia berada dalam keadaan nasab. Kenapa sebabnya? Karena dia maf'ulun bih. Tayyib. Nah, ahsan, karena dia di sini menjabat sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek dari fi'il ro'a, ya, di sana. Tayyib, ahsan, dia objek, karena itu dia berada dalam keadaan nasab. Maf'ulun bih termasuk isim-isim nasab, dan tanda nasab pada alfadzul uqud ini adalah harful ya, ya, sama dengan jamak mudzakkar salim. Tayyib, kita baca ra'aitu khamsina taliban fil qa'ati. Nah, tayyib, cukup dulu. Insyaallah bagus sekali Abah Salman. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Wa jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Siti. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Siti. Ahlan bik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, kita masih berada di latihan 9, berlanjut ke nomor yang ketiga di sana. Coba dibaca, kemudian berusaha diterjemahkan. Tafadhali. Bismillah. Istaraitu hazal mu'jamu bi khamsina dolaron. Saya membeli mu'jamu. Apa ya Pak Ustadz ya? Lupa. Kamus. Al-Mu'jam, kamus, ya. Kamus. Ya. Saya telah membeli kamus seharga $50. Tayyib, nam, ahsan. Ishtaraitu hadzal mu'jama. Nam, tadi mungkin dibaca mu'jamu, ya ini mu'jama. Kenapa kira-kira mu'jama dia, Ibu Siti? Maf'ulun bih ya. Tayyib, nam. Hadza di sana sebagai maf'ulun bihi, adapun al-mu'jam dia sebagai badalnya yang mengikuti i'rab mahal i'rabnya hadza. Karena itu dia dalam keadaan nasab, ya, al-mu'jama. Ya. Ishtaraitu hadzal mu'jama bi khamsina dolaran, ya. Tadi sudah benar, bi khamsina dolaran, saya telah membeli kamus ini seharga $50, ya, $50. Khamsina, kenapa kita tidak sebutkan khamsuna, Ibu Siti? Karena ada huruf jar bi. Tayyib, nah, ahsan, karena ada harful jar al-ba di sana, ya. Nah, karena itu alfaz uqudnya di sini 50-nya berada dalam keadaan jar, maka kita berikan tanda jarnya yaitu harful ya bi khamsina dolaron. Tayyib, kemudian nomor berikutnya Ibu Siti. Qara'tu sitina sofhatan. Saya telah membaca 60 halaman. Tayyib, na'am, ahsan. Qara'tu sittina safhatan. Qara'tu sittina safhatan. Saya telah membaca 60 halaman. Tayyib. Di sana kita baca dengan sittina. Kenapa bukan situna? Kira-kira Ibu Siti? Maf'ulun bihi. Tayyib. Nah, dia adalah maf'ulun bihi. Karena itu dia dalam keadaan nasab, ya, dan tanda nasab dari alfazul uqud adalah harful ya, ya, sehingga kita baca sittina, ya. Qara'tu sittina safhatan, kita tidak baca situna tapi sittina safhatan. Taib, ahsan. Satu lagi, siap Ibu Siti? Siap insyaallah. Tafadhali. Fi hadhil majalati arba'ina safhatan. Di dalam majalah ini ada 40 lembar. Tayyib, nah, ahsan. Di dalam majalah ini ada 40 halaman, ya. Fi hadhil majallati arba'ina atau arba'una, kira-kira di sini kita katakan arba'ina. Arba'una. Nah, kenapa kira-kira arba'una? Di sini dia adalah mubtada yang diakhirkan. Nah, ya. Nah, dia didahului oleh jar dan majrur. Nah, kemudian arba'una di sana sebagai mubtada yang diakhirkan, ya. Taib. Jadi kita baca fi hadhil majallati arba'una safhatan. Di dalam majalah ini ada 40 halaman. Taib. Baik, bagus sekali Ibu Siti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wafiq barakallah, jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ibu Siti. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Abdurrahman, kita berada di latihan 9 sekarang. Masih berlanjut ke nomor yang ke-6 di sana, as-sadisu. Coba dibaca dan diterjemahkan. Tafadhol. Bismillah. As-sadis. Fi syahri tis'un wa ishruna yauman au thalathuna yauman wa fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan wa fis sa'ati sittuna daqiqatan wa fi daqiqati sittuna thaniyatan. Tayyib. Di dalam satu bulan terdapat 29 hari atau 30 hari. Dan dalam satu hari 24 jam, dan di dalam satu jam 60 menit, dan dalam 1 menit 60 detik. Tayyib, naam, ahsan. Tayyib. Tayyib. Untuk terjemahnya sahih. Kemudian tadi mungkin hanya ada satu catatan saja, sisanya sudah benar semua, yaitu pada fi syahri. Nah, fi syahri, di sini 29 hari. Kira-kira berapa yang 29 hari ini? Memang penjelasan lebih detailnya di latihan berikutnya di sini. Nah, di sana kita lihat untuk 9, dia harus berlawanan dengan jenis ma'dudnya. Ma'dudnya di sana adalah yauman dan dia berjenis mudzakkar, maka adatnya di sini 9 harus muannats. Maka kita baca fi syahri. Bagaimana dikira-kira? Tis'atun. Tayyib, ahsan. Tis'atun wa ishruna yauman. Nah, ini saja. Yang lainnya tadi sudah benar. Fi syahri tis'atun wa ishruna yauman au thalathuna yauman wa fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan wa fis sa'ati sittuna daqiqatan wa fid daqiqati sittuna thaniyatan. Ya. Tayyib, ahsan. Dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari, dan dalam satu hari ada 24 jam, dan dalam satu jam ada 60 menit, dan dalam satu menit ada 60 detik. Ya. Tayyib. Kemudian nomor berikutnya, Aba Abdurrahman. Sabi' hati isrina burtuqalatan. Berikan 30 buah jeruk. Berikan 30 atau 20? 20 jeruk, Ustaz. Tayyib, nah, ahsan. Hati ishrina burtuqalatan. Berikanlah 20 jeruk, ya. Nah, berikan saya 20 jeruk. Hati ishrina burtuqalatan. Ya, di sana ishrina dalam keadaan apa dia? I'rabnya Aba Abdurrahman. Mansub, Ustaz. Mansub. Dia dalam keadaan nasab, ya. Karena dia adalah maf'ulun bihi. Ya, dia objeknya di sana. Ya, berikanlah, berikan apa? Berikan 20. Ya, hati ishrina burtuqalatan. Karena dia nasab, kita berikan tanda nasabnya dengan ya di akhirnya. Ishrina, ya. Hati ishrina burtuqalatan. Tayyib. Satu lagi, siap Aba Abdurrahman? Nah, insyaallah. Al-thamin najaha tis'una taliban wa rasaba isruna taliban. Tayyib.
Najaha termasuk lulus ya Ustaz ya? Najaha, telah berhasil atau Telah, lulus juga boleh ya. telah lulus 90 siswa dan 20 dan tidak lulus 20 siswa. Taib, ahsan. Ya, telah lulus 90 siswa dan tidak lulus 20 siswa. Ya, najaha tis'una talibatan wa rasaba 'ishruna taliban. Tis'una taliban tadi ya, wa rasaba 'ishruna taliban. Ini di cetakan yang lama arba'una, ini 40 ya. Arba'una taliban. Ya, tinggal dilihat kalau 20 maka 'ishruna taliban, kalau 40 maka arba'una taliban. Taib. Baik, bagus sekali Aba Abdurrahman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Aba Abdurrahman. Selanjutnya kami berikan kesempatan berikutnya untuk Ibu Dini. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Dini. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dini, kita masih berada di latihan 9. Kita berlanjut ke nomor yang ke-9 juga sekarang. Coba dibaca dan terjemahkan. Tafadhali. Bismillah. Fi hadhil qaryati sab'una usratan. Taib. Di qaryati. Di desa ini ada 70 keluarga. Ya. Taib, ahsan. Di desa ini ada 70 keluarga ya. Fi hadhil qaryati sab'una usratan. Ya, fi hadhil qaryati sab'una usratan. Di desa ini ada 70 keluarga di sana. Taib, sab'una di sana kita baca dengan akhiran waw karena dia adalah mubtada yang diakhirkan dia. Maka kita baca dengan keadaan rafa dan tanda rafa'nya adalah waw. Fi hadhil qaryati sab'una usratan. Taib, kemudian nomor berikutnya Ibu Dini. Sinni salasuna sanatan. Umur saya 30 tahun. Taib, ahsan. Sinni thalathuna sanatan. Sinni thalathuna sanatan. Umur saya 30 tahun. Ya, di sana thalathuna sebagai apa dia kira-kira? Kenapa dia dalam keadaan rafa, Ibu Dini? Sinni umur saya salasuna. Kenapa tidak thalathina? Mubtada juga ya Ustadz. Mubtada yang diakhirkan juga. Taib, dia di sini adalah pasangannya mubtada, apa dia? Khobar. Khobar. Nah, taib. Ya, sin di sana adalah mubtada. Nah, kalau begitu thalathuna di sana adalah khobarnya. Ya, pelengkapnya umur saya. Nah, berapa umur saya? 30 tahun. Sinni thalathuna sanatan. Taib. Baik, bagus sekali Ibu Dini, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fiik Ibu Dini. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik, kita berlanjut ke latihan 10 di sana. At-tamrin al-ashir. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Baik, di sini kita lihat ini kita menggabungkan angka satuan dengan angka-angka puluhan ya, 21, 22, 23 sampai dengan 30. Di sini kita lihat yang pertama, kita lihat untuk bagian yang pertama dari angka ini, kita lihat untuk 1 dan 2, maka dia mengikuti jenis dari
ma'dudnya, yakni jenis kata yang berperan sebagai ma'dud, yang dihitung, ya, yaitu yang paling akhir di sana. Di sini contohnya adalah talibatan sebagai ma'dudnya, dan talibatan adalah berjenis muannats, ya, siswi. Karena itu kita lihat di 21 dan 22, bagian pertama dari nomornya ini mengikuti jenis ma'dudnya, yaitu muannats. Kita lihat di sana ada ihda wa ishruna talibatan, ya, ihda muannats. Kemudian ithnatani wa ishruna talibatan, ithnatani ini juga muannats, mengikuti jenis dari ma'dudnya. Kemudian kita lihat untuk bagian keduanya, yaitu ishruna, ya, maka ishruna ini dia tinggal melihat apa saja amil i'rab yang masuk kepadanya, ya. Di sini contohnya dia dalam keadaan rafa, dan kita ingat lagi bahwasanya angka-angka puluhan ini di bagian kedua ini adalah angka puluhan, dan dia tidak dipengaruhi oleh ma'dud, ya, baik ma'dudnya muzakkar ataupun muannats, maka angka-angka puluhan ini tidak dipengaruhi olehnya. Mereka hanya dipengaruhi oleh amil-amil i'rab yang masuk sebelumnya, ya. Kemudian kita lihat untuk 23 sampai 29, di bagian yang pertama dari angkanya, maka jenisnya harus berlawanan dari ma'dudnya. Kalau ma'dudnya di sana talibatan, maka jenisnya muannats, maka untuk 23 sampai 29 ini bagian pertama angkanya harus berjenis muzakkar, karena harus berlawanan dengan ma'dudnya. Karena itu kita lihat di sana bagian pertamanya muzakkar semua, 23 sampai 29. Thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanin, tis'un. Semuanya berjenis muzakkar karena harus berlawanan dengan ma'dudnya. Adapun di bagian kedua dari angkanya, yaitu puluhannya, yaitu 20, nah dia tidak dipengaruhi apa-apa, tidak dipengaruhi oleh ma'dudnya, ya. Dia hanya dipengaruhi oleh amil-amil i'rab, dan di sini contohnya dia dalam keadaan rafa'. Jadi tetap ishruna. Ya, adapun 30 terakhir di sana ada thalathuna talibatan, dan ini sudah lewat, ya, puluhan-puluhan. Kemarin sudah kita berikan contoh-contohnya. Nah, pada contoh ini bedanya kita menggabung satuan dengan angka puluhannya. Baik, kita coba baca dulu bersama-sama. Para pendengar yang mendengar pelajaran ini bisa membaca setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Ihda wa ishruna talibatan. Ihda wa ishruna talibatan. Ihda wa ishruna talibatan. Ihda wa ishruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Ithnatani wa ishruna talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Thalathun wa ishruna talibatan. Arba'un wa ishruna talibatan. Arba'un wa ishruna talibatan.
arba'un wa ishruna talibatan. Arba'un Arba'un wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Khamsun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sittun wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Sab'un wa ishruna talibatan. Thamanin wa ishruna talibatan. Thamanin wa ishruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. Tis'un wa ishruna talibatan. talibatan. Thalathuna talibatan. Thalathuna talibatan. talibatan. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Pak Ustadz boleh tanya, Nah, tafadhali. kalau yang 28 kenapa fathahtain ya? Taib. Nah, untuk 28 di sana kita lihat ada thamanin. Ya, thamanin ini dia adalah kata yang merupakan termasuk kepada isim manqus. Ya, isim manqus. Ya, isim-isim manqus ini ketika dia tidak diawali dengan al, maka dia dalam keadaan kasroh tanwin seperti ini. Ya, seperti thamanin, seperti qadin, ya. Akan tetapi dia tetap berada dalam keadaan rofa, ya. Hanya saja tanda rofa'nya dikira-kira, ya, tanda rofa'nya di sana dikira-kira. Jadi dia memang kata yang khusus dalam keadaan rofa, dia tetap dibaca thamanin. Ya, dia nanti baru bisa berbeda ketika ada alnya. Ya, ketika ada alnya. Misalkan pada qadi, al-qadi atau al-qadiyah. Nah, bisa dua dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan jar kita baca al-qadi, dalam keadaan nasab kita baca al-qadiyah. Ra'aitul qadiyah, saya melihat hakim, saya melihat sang hakim. Ya, jadi dia termasuk isim manqus. Nah, dalam keadaan rofa'nya dia memang seperti ini, ya, ketika tidak ada alnya, ya. Kita hafal saja dulu untuk saat ini, ya. Taib, cukup kira-kira ini? Ya, jazakumullah khairan Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh satu lagi Pak Ustadz. Kalau yang bagian satu itu tidak terpengaruhi oleh i'rab yang masuk sebelumnya ya, kayak bagian kedua itu. Bagian yang satu? Yang bagian satu misalnya ada i'rab yang mempengaruhi untuk yang bagian kedua jadi nasab atau rofa. Kalau yang bagian ke satunya itu tidak berpengaruh oleh faktor amil-amilnya. Taib. Bagian pertama, begitu juga bagian kedua, mereka kedua-duanya dipengaruhi oleh amil-amil yang masuk kepadanya. Ya. Misalkan kalau kita mencontohkan, saya melihat 21 siswi. Ra'aitu ihda wa ishrina talibatan.
Di sana ihda sebenarnya dalam keadaan nasab pada kalimat ini. Ra'aitu ihda. Hanya saja tanda nasabnya dikira-kira karena dia berakhiran alif ya, dan alif itu tidak bisa menerima harokat, maka tanda nasab fathahnya dikira-kira ya. Jadi dia sama saja baik rofa, nasab ataupun jar tetap ihda karena berakhiran alif bengkok ya. Ra'aitu ihda wa ishrina talibatan. Saya melihat 21 siswi. Nah, pada contoh 22 misalkan berubah. Kita lihat ra'aitu ithnataini wa ishrina talibatan. Ra'aitu ithnataini wa ishrina talibatan. Saya melihat 22 siswi. Di sana ithnataini. Nah, ini adalah nasab dari angka ithnatan. Ya, ithnataini. Nah, ishrina. Dalam keadaan nasab kita pakai ya juga. Ya, karena dia di sana atof. Ya, mengikuti i'rabnya ithnataini menjadi ishrina juga. Ra'aitu ithnataini wa ishrina talibatan. Adapun talibatan, ini tadi lupa kita sebut ma'dudnya, maka sebagaimana al-fadhul uqud kemarin ya, ma'dudnya dalam keadaan tunggal. Nah, senantiasa dalam keadaan tunggal dan dalam keadaan nasab berakhiran fathah. Ya, ini ma'dud dari angka-angka puluhan. Ini dihafal saja ya, dia tamyiz. Karena itu dia nasab ya, tapi dihafal saja untuk saat ini ya. Ma'dud untuk angka-angka puluhan, tunggal dan dalam keadaan nasab ya. Baik, ini kira-kira Ibu siapa? Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, maka ini adalah gabungan untuk angka-angka satuan dan puluhannya. Ya. Kita coba ambil latihannya untuk lebih memperjelas lagi apa yang telah kita sampaikan dari teorinya tadi. Latihan ke-11 di sana, iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Thumma aktubuhu ma'a kitabatil a'dadil waridati fihi bil huruf. Kemudian tulislah dengan menuliskan angka yang muncul padanya dengan huruf. Ya, kita baca saja. Yang dari bacaan insyaallah juga kita bisa ketahui. Nah, yang punya buku bisa dituliskan di samping kalimatnya. Kita berikan kesempatan kepada peserta untuk coba menjawab. Iqbal. Baik, kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Ada Aba Salman. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Salman, kita sekarang di latihan 11. Kita mulai dari nomor yang pertama di sana, coba dibaca dan diterjemahkan. Tafadhol. Naam, al-awwal fi hadzal fasli ihda salasuna talibatan. Di dalam kelas ini ada 31 pelajar wanita. Tayyib, naam, ahsan. Fi hadzal fasli ihda wa thalathuna talibatan. Fi hadzal fasli ihda wa thalathuna talibatan. Ya, di dalam kelas ini ada 31 siswi. Nah, ihda wa thalathuna talibatan. Ya, tadi sebagaimana dijawab oleh Aba Salman. Ahsan. Taib, kemudian nomor berikutnya Aba Salman. Nam athani fil yawmi arba'un wa ishruna sa'atan. Di dalam satu hari ada 24 jam. Taib, nah, ahsan. Fil yawmi arba'un wa ishruna sa'atan. Fil yaumi arba'un wa ishruna sa'atan. Dalam sehari ada 24 jam. Kenapa tidak kita memakai arba'atun dengan mu'annats?
Aba Salman? Karena kalau dari 23 sampai 29 itu adanya harus berlawanan dengan ma'dudnya. Tayyib, nah, bagian pertama dari adatnya harus berlawanan Ya, dengan ma'dudnya. ma'dudnya ya, yang Tayyib. pertamanya ya. Ahsan, di sana sa'atan mu'annath ya, karena itu bagian pertamanya harus dalam keadaan muzakkar ya, karena itu arba'un wa ishruna sa'atan. Nah, adapun tadi yang pertama, kalau 1 dan 2 maka dia harus mengikuti ma'dudnya ya, karena itu tadi kita baca ihda ya, mu'annath, karena ma'dudnya juga talibatan mu'annath. Tayyib. Nah, bagus sekali Aba Salman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Ya, wa fika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Aba Salman. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berlanjut ke nomor yang ketiga. Aba Abdurrahman, tafadhal. Salif. Indi thalathun wa thalathuna rubiyatan wa khamsatun wa arba'una riyalan. Tayyib. Saya memiliki 33 rupiah dan 45 rial. Tayyib. Ahsan. Indi thalathun wa thalathuna rubiyatan wa khamsatun wa arba'una riyalan ya. Nah, di sana kita jawab dengan thalathun wa thalathuna ya, dengan muzakkar di bagian pertama dari angkanya karena ma'dudnya muannats di sana ya, harus berlawanan. Sementara yang kedua kita baca khamsatun wa arba'una riyalan, bagian pertama dari angkanya muannats karena ma'dudnya muzakkar ya, khamsatun wa arba'una riyalan ya, saya punya 33 rupiah atau rupiah dan 45 rial. Baik. Kemudian nomor berikutnya Aba Abdurrahman. Ar-Rabi'. Ra'aituhu qabla ithnatani wa isrina sanatan. Aku telah melihatnya sebelum jam 22. Taib, ra'aituhu qabla. Nah, di sana ithnatani atau ithnataini? Ithnataini, Ustaz. Jar ya. Taib. Nah, dia dalam keadaan jar ya, setelah qabla maka dia mudhaf ilaih. Qabla ithnataini wa ishrina sanatan. Taib, coba dibaca sekali lagi Aba Abdurrahman. Ra'aituhu qabla ithnataini wa ishrina sanatan. Taib. Nah, ahsan. Ra'aituhu qabla ithnataini wa ishrina sanatan. Ini maknanya saya melihat dia 22 tahun yang lalu. Nah, gini maksudnya. Ya, saya melihatnya 22 tahun yang lalu. Ya. Qabla ithnataini wa ishrina sanatan. Tayyib. Baik, bagus sekali Aba Abdurrahman, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Aba Abdurrahman. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Ibu Siti. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu Siti, kita berlanjut ke nomor yang kelima sekarang. Coba dibaca dan terjemahkan. Tafadholi. Ya. Hafidtu sitaini wa sit Hafidtu sitaini wa sitina suratan. Saya telah menghafal 66 surat. Taib. Saya telah menghafal 66 surat. Hafidtu. Nah, di sana angka yang pertama adalah situn. Situn ataukah sittatun? Kira-kira. Situn. Situn. Ya, karena dia harus mudzakkar karena ma'dudnya mu'annats, surah. Nah, kemudian sekarang pertanyaan berikutnya, kita 60. jawab, apakah dia dalam keadaan rafa, nasab, ataukah jar kira-kira? Nasab. Nasab. Dia adalah? Sitina. Dia maf'ulun bihi. Dia adalah maf'ulun bihi. Karena itu dia dalam keadaan apa i'rabnya, Ibu Siti? Ya dan nun. Ya. Dalam keadaan nasab atau jar? Maf'ul bih. Nasab. Taib. Ahsan. Nah, setelah dia berada dalam keadaan nasab, maka kita perlu memberikan tanda nasabnya. Nah, tanda nasabnya dari situn dalam keadaan rafa. Kalau nasab berarti tanda nasabnya adalah fathah. Dia fathah karena dia bukan alfazul uqud. Karenanya kita tidak memberikan ya. Kita tinggal berikan fathah. Berarti apa? Situn atau sitin atau sitan? Sitin. Sitin. Nasab dengan fathah menjadi? Sitan. Sitan. Nah, sitan. Hafidhtu sitan wa sitan. Wa 60. Maf'ulun bih. Nah, dia nasab juga. 60. Nasabnya apa? Tanda dalam keadaan nasab menjadi situna atau sitina? Sitina. Sitina, ya, dalam keadaan nasab dia sitina. Nah, jadi sitan wa sitina suratan. Coba dibaca sekali lagi, Ibu Siti. Hafidtu sitan wa sitina suratan. Taib. Nah, ahsan. Sekali lagi Ibu Siti. Hafidtu sitan wa sitina suratan. Taib, ahsan. Hafidtu sitan wa sittina suratan, ya. Saya menghafal 66 surat. Ya, sitan dia maf'ulun bih karena itu berakhiran fathah, nasab dia sittina dalam keadaan nasab karena dia mengikuti i'rabnya sitan, ya, ada waw ataf di sana. Nah, suratan dia adalah ma'dud dari puluhan karena itu dia nasab dan tunggal. Baik, kemudian nomor berikutnya Ibu Siti. Fi surati rahmani samanin wa sab'ina ayatan. Di dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Taib. Di dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Taib, ahsan. Fi suratir rahmani thamanin. Nah, taib, ini benar bagian pertamanya. Dia muzakkar, ya. Nah, karena ma'dudnya mu'annats, ya, thamanin kita jawab. Fi suratir rahmani thamanin wa. Nah, di sana sab'una atau sab'ina. Sab'una, ya, mubtada yang di awal yang diakhirkan, ya Pak Ustadz. Taib, nah, ahsan. Dia dalam keadaan rafa. Nah, kenapa rafa?
karena dia mengikuti i'rabnya thamanin. Mubtada yang diakhirkannya adalah thamaninnya. Nah, gitu ya. Samanin. Thamaninnya. Nah, dia dalam keadaan rafa. Adapun puluhannya, 70-nya dia mengikuti i'rabnya thamanin yang rafa. Nah, makanya dia juga sab'un ya. Dia rafa juga tapi tandanya dengan waw. Wow. Ya, thamanin wa sab'una ayatan. Baik, coba dibaca sekali lagi Ibu Siti. Fi suratir rahmani samanin wa sab'una ayatan. Taib, nah, ahsan. Iya. Di dalam surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Nah, satu lagi yang terakhir Ibu Siti. Bismillah ya. Qara'tu tis'an wa tis'ina sofhatan. Taib. Saya telah membaca 99 halaman. Taib, na'am, ahsan. Qara'tu tis'an wa tis'ina safhatan. Taib, ini benar semua ini ya. Qara'tu tis'an wa tis'ina safhatan. Saya telah membaca 99 halaman. Taib. Baik, bagus sekali Ibu Siti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan wa barakallahu fiik Ibu Siti. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Baik. Kita coba berlanjut ke latihan 12. Ini kita coba baca bersama-sama saja, langsung saja. Bagi para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa membaca setelah ana. Bagi yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. La akaltu wa la syaribtu. 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 Dzalika at-talibu la hafidhad darsa wa la katabal wajiba. Dzalika at-talibu la hafidhad darsa wa la katabal wajiba. Dzalika at-talibu la hafidhad darsa wa la katabal wajiba. Dzalika at-talibu la hafidhad darsa wa la katabal wajiba. La darabani wa la darabtuhu. 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 La ra'ani wa la ra'aituhu. La ra'ani wa la ra'aituhu. Baik, ahsantum wa barakallahu fikum. Di sana kita lihat yang pertama la akaltu wa la syaribtu. Ya, saya tidak makan dan tidak minum. Ya, saya tidak makan dan saya tidak minum. Dzalika at-talibu la hafidhad darsa wa la katabal wajiba. Ya, siswa itu, pelajar itu, dia tidak menghafal pelajaran, tidak juga menulis PR atau tugas. La darabani wa la darabtuhu. Dia tidak memukulku dan saya tidak memukulnya. Dia tidak memukulku dan saya tidak memukulnya. La ra'ani wa la ra'aituhu. Dia tidak melihatku dan saya tidak melihatnya. Taib. Di sana kita lihat la an-nafiyah. Ya, di sana ada la an-nafiyah. La yang digunakan untuk meniadakan, menjadikan kalimatnya negatif, asalnya dia masuk kepada fi'il mudhari', ya.
Di asalnya dia masuk kepada fi'il mudhari'. Sedangkan yang digunakan untuk menafikan fi'il madhi sebagaimana di contoh-contoh ini, nah, biasanya yang digunakan untuk menafikan fi'il madhi adalah ma an-nafiyah. Ya, kita pakai ma darabtuhu. Saya tidak memukulnya misalkan. Akan tetapi di sini la an-nafiyah dia bisa juga masuk kepada fi'il madhi. Ya. Dengan catatan bahwasanya ketika la an-nafiyah masuk kepada fi'il madhi, maka la-nya harus diulang. Nah, la-nya harus diulang. Harus ada pengulangan la-nya sebagaimana di contoh-contoh ini. Kita lihat la an-nafiyahnya berulang. Ya, semuanya berulang 2 kali di sini. Kita lihat di catatan di sana, idza dakhalat la 'alal fi'lil madhi wajaba takraruha, ya, atau wajaba tikraruha. Kalau masuk la, maksudnya la nafiyah, kepada fi'il madhi, maka wajib untuk mengulangnya. Ya, harus ada pengulangan sebagaimana di contoh-contoh ini. Ya, sebab la an-nafiyah asalnya dia masuk ke fi'il mudhari'. Ya, dan yang masuk ke fi'il madhi asalnya ma an-nafiyah. Tapi boleh la an-nafiyah masuk ke fi'il madhi dengan catatan dia harus diulangi. Ya, seperti contoh-contoh ini, ya. Taib. Baik, ini cukup jelas insyaallah. Nah, kita masuk ke bagian akhir di sana, al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Kita coba baca bersama-sama secara cepat saja. Para pendengar bisa mengulangi setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Jadidatu. Ijtima'un. 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 Qissatun. Qissatun. Qissasun. Qissatun. Qissasun. Qissasun. Nabiyyun. Nabiyuna. Anbiya'u. Nabiyuna anbiya. Anbiya'u. Thaniyatun. Thawanin. Thaniyatun. Thaniyatun. Thawanin. Thaniyatun. Tawanin. Usratun. Usarun. Usratun. Usratun. Usarun. Usarun. Jaizatun. Jawaizu. Jaizatun jawaizu. Jawaizu. Jaizatun. Jawaizu. Jawaizu. Najahayan jahu. Jahu. Rosaba yarsubu. Yarasubu. Qa'atun. 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 Taib. Naam, ahsantum wa barakallahu fikum. Baik, ini kata-kata kosakata baru yang kita dapati dalam pelajaran. Di sana yang pertama ijtima'un. Ini perkumpulan, ya. Rapat juga boleh, ya. Ijtima', ya, perkumpulan, rapat dan semisalnya. Ijtima'un. Qissatun, kisah, ya. Qissatun jamaknya qissasun, kisah-kisah, ya. Nah, kisah juga bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab berarti. Ya, nabiyun, nabi. Ya, jamaknya nabiyuna, dan boleh juga anbiya. Ya, kedua-duanya bisa dipakai, nabiyuna atau anbiya'u. Nabi-nabi, para nabi. Thaniyatun, ini detik. Ya, tadi kita ambil detik. Thaniyah, jamaknya thawanin. Usratun, keluarga, jamaknya usarun. Jaizatun, hadiah, ya, jamaknya jawaiz.
Najaha yanjahu, ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya, yaitu berhasil atau lulus juga bisa. Najaha yanjahu. Rosaba yarsubu, gagal atau maksudnya tidak lulus, boleh. Rosaba yarsubu. Qa'atun aula, jamaknya qa'atun, ya, aula. Baik. Nah, ini adalah akhir dari pelajaran 23, dan karena terbatasnya waktu pembelajaran kita cukupkan. Namun ana ringkas sedikit apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Malam hari ini tadi kita mengambil alfadzul uqud dan juga ketentuannya ketika alfadzul uqud ini, nah, kita gabung dengan angka-angka satuan, ya. Angka satuan dengan puluhannya kita gabung. Tadi kita sudah bahas apa ketentuannya, ya, ketika dia adalah angka satuannya adalah 1 dan 2, maka bagian pertama angka ini mengikuti jenis dari ma'dudnya, ya. Contohnya tadi ihda wa ishruna talibatan, ithnatani wa ishruna talibatan, ya, ini dalam keadaan rofa'nya, ya. Dalam keadaan nasab atau jarnya tadi kita sudah sempat ambil contoh-contohnya, ya, mudah-mudahan terfahami. Kemudian pada angka satuan 3 sampai 9, maka bagian pertama dari angkanya ini harus berlawanan dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mu'annats, maka bagian pertama angkanya ini harus muzakkar. Ya, adapun bagian keduanya yaitu alfadzul uqud, ya, angka-angka puluhannya, maka dia tidak dipengaruhi oleh ma'dud. Baik ma'dudnya muzakkar ataupun muannats, dia tidak dipengaruhi oleh ma'dud, hanya saja dia dipengaruhi oleh amil i'rab yang masuk kepadanya. Ya, dan pada angka satuan dan puluhan ini alfadzul uqudnya di bagian kedua dari angkanya, i'rabnya mengikuti i'rab bagian pertama dari angkanya. Kalau bagian pertama angkanya satuan-satuannya ini rofa', maka puluhannya juga rofa'. Kalau satuan-satuannya ini nasab, puluhannya juga nasab. Begitu juga kalau jar. Ya, sehingga tadi kita contohkan, ya, ada yang dalam keadaan nasab atau jar menjadi ishrina atau tis'ina tadi, ya, sittina. Nah, begitu juga satuan-satuannya dalam keadaan nasab bisa berubah, ya. Tadi misalkan sittan, ya, sittan wa sittina suratan misalkan. Ya, ini bakal kita perhatikan, ya, dari sisi amil i'rab yang masuk kepadanya. Begitu juga ketentuan satuan dan puluhannya. Begitu juga ma'dudnya. Ya, ma'dudnya tadi kita katakan untuk puluhan ma'dudnya ini adalah tunggal dan dalam keadaan nasab. Karena itu kita berikan tanda nasabnya fathah di sana. Talibatan, ya, tadi contohnya. Baik, barangkali ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini, ya. Nah, tidak begitu lama pelajaran kita sebagaimana hari-hari biasa. Kita tetap mengambil faedah apa yang kita bisa ambil, memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk tetap menuntut ilmu syar'i sebisa yang kita mampu. Kita cukupkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.